Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dimas Chandra Prabawa, NIM D100191134 dari kelas E, ingin menjelaskan tentang tugas struktur beton kolom dan fondasi. Tahap perencanaan kolom. Pada tahap perencanaan, kita membuat gambar desain bangunan untuk menggambar bentuk konstruksinya dan membentuk letak kolom struktur. Selanjutnya adalah proses perhitungan struktur bangunan. Perhitungan ini bertujuan mendapatkan dimensi kolom dan bahan bangunan yang kuat, dengan harapan agar bangunan aman untuk digunakan namun tetap memiliki nilai ekonomis. Kemudian, melakukan pengukuran guna menetapkan posisi kolom bangunan. Hal ini harus dilakukan sesuai dengan gambar sketsa bangunan yang telah dibuat. Terlebih lagi pada bangunan gedung bertingkat tinggi, kesalahan 1 cm saja sudah cukup untuk menjadi kesalahan fatal, sehingga dapat membuat bangunan tersebut runtuh. Kemudian menghitung kebutuhan besi baik untuk tulangan maupun dalam bentuk potongan besi yang diperlukan atau sering disebut dengan bestek besi. Selanjutnya merangkai potongan besi sesuai dengan bentuk kolom yang telah direncanakan. Pasang rangkaian besi bertulang yang sudah dibuat tadi pada lokasi kolom yang sesuai dengan perencanaan. Berikut ada contoh gambar orang sedang merangkai potongan besi. Kemudian membuat bekesting atau cetakan yang bisa terbuat dari kayu, plat aluminium, atau media lain. Bahan apapun itu, yang terpenting adalah mampu menahan saat proses pekerjaan pengecoran beton yang sedang berlangsung. Kemudian melakukan pengecekan posisi bekesting. Pengecekan ini berguna untuk menentukan apakah posisinya sudah sesuai dengan ukuran yang direncanakan dan apakah sudah benar-benar tegak. Kemudian menghitung beton yang diperlukan dalam bangunan bertingkat yang akan dibangun. Membuat adukan beton. Selain itu juga dapat memesannya dengan kualitas yang telah diperhitungkan pada proses perencanaan. Sebagai contoh, apakah akan menggunakan mutu beton K250, K300, K400, dan seterusnya. Selanjutnya, melakukan pekerjaan pengecoran kolom. Penentuan tinggi cor bisa dilakukan dengan berpedoman pada ukuran bekesting atau dapat dengan mengukur sisa cor dari ujung atas bekesting. Tunggu hingga beton tadi mengeras. Kemudian untuk memastikan kekuatan beton dapat dilakukan pengukuran kekuatan beton bertulang. Alat yang digunakan adalah uji NDT yang dapat mengukur kekerasan beton. Apabila semua dilakukan sesuai dengan rencana, maka kekerasan beton tersebut sesuai dengan yang telah direncanakan. Sini terdapat contoh denah kolom yang terdapat kolom 1 dan kolom praktis. Sebagai contoh ada kolom 1 dan kolom praktisnya saja. Bisa dilihat seperti ini bentuk kolomnya, bentuk denah kolomnya. Dan ini untuk detail kolom. Untuk detail kolom 1 itu 30x30, tumpuan sama lapangan itu sama. Itu bagian atasnya terdapat 2 tulangan ulir diameter 16 dan 2 tulangan ulir diameter 13. Untuk bagian tengah terdapat 4 tulangan ulir diameter 13. Bagian bawah terdapat 2 tulangan ulir diameter 13 dan 2 tulangan ulir diameter 16. Bagian sengkang terdapat 8 tulangan polos diameter 150 atau diameter 15 cm. Untuk kolom praktis itu sama, tumpuan dan lapangan sama, 11x11. Pada bagian atas terdapat 2 tulangan polos diameter 10 dan bawah 2 tulangan polos diameter 10. Bagian sengkangnya
6 tulangan polos diameter 150. Untuk kolom 2 tadi tidak ada pada denah, di lantai atas mungkin itu tumpuan sama lapangan juga sama 15 kali 30. Itu terdapat bagian atasnya 2 tulangan ulir diameter 13, bagian tengah 2 tulangan ulir diameter 13, dan bagian bawahnya juga sama 2 tulangan ulir diameter 13. Untuk bagian sengkangnya 8 tulangan polos diameter 150 atau diameter 15 cm. Sekian yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan itu dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.